Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Ustazah Banten mendadak berwajah babi saat umroh. Ini pesan dari langit untuk kita semua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bayangkan, di tengah kemegahan Masjidil Haram, saat jutaan jemaah sedang bersujud, seorang ustazah dari Banten tiba-tiba jatuh tersungkur. Bukan karena lelah, tapi karena wajahnya berubah menjadi wajah seekor babi. Jemaah panik. Mutawif menjerit. Dan semua rahasia hidupnya dibongkar oleh langit saat itu juga. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa Tanah Suci menolaknya? Like dan subscribe ke channel Sora Rasa, ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah dusun kecil bernama Sukalaksana, yang terletak di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, nama Ustazah Rohmah dikenal luas dan dihormati. Ia bukan hanya mengajar mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu, tetapi juga sering menjadi penceramah tetap dalam pengajian akbar se-Banten. Suaranya lembut, pakaiannya syar'i, dan setiap kalimatnya menyejukkan hati. Namun, tak semua tahu isi hati manusia, bukan? Rohmah tinggal di sebuah rumah panggung bercat putih gading. Di halaman rumahnya, tertanam puluhan pot bunga yang dirawat dengan telaten. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil membaca zikir. Para tetangga pun selalu menyapanya dengan penuh hormat. Namun di balik penampilannya yang tenang dan wajahnya yang selalu tersenyum, tersimpan sesuatu yang tak diketahui banyak orang, rasa iri. Ya, Ustazah Rohmah sebenarnya menyimpan kedengkian mendalam terhadap seorang ustazah muda bernama Siti Maryam, yang baru kembali dari Mesir. Siti lebih muda, lebih berwawasan, dan kini sering menggantikan posisi Rohmah dalam pengajian-pengajian penting. Para jemaah mulai berpindah hati. Setiap malam, Rohmah menatap dirinya di cermin besar di dalam kamar. Cermin tua berbingkai kayu jati, warisan dari almarhumah ibunya. Disitulah ia sering melamun, menggumam sendiri, kalau saja dia tidak kembali, semua ini pasti milikku lagi. Tak lama setelah ia berkata begitu pada malam keempat bulan Rajab, terjadi sesuatu yang aneh. Saat ia menunduk untuk mencuci wajah di baskom, lalu mendongak kembali ke arah cermin, ia terperanjat. Bayangan di dalam cermin bukan wajahnya. Moncong. Hidungnya memanjang. Matanya menyipit. Dan kulitnya berubah seperti merah muda. Ia mengucek mata. Astagfirullah, gumamnya. Tapi tak ada orang lain di rumah itu malam itu, selain dirinya dan gema zikir yang tak henti-henti ia ulang. Takut dianggap gila, ia diam. Tapi kejadian itu terus berulang. Setiap selesai salat Isya, ia seperti melihat perubahan pada bayangan di cermin. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa seorang pengusaha dari Serang, yang pernah ia doakan saat sakit parah, menghadiahkan paket umroh kepadanya. Ini rezeki dari Allah, Ustazah, kata pengusaha itu dengan suara serak. Kabar itu tersebar cepat. Para jemaah menyalami dan mendoakan keberangkatannya. Bahkan Siti Maryam pun ikut hadir saat pelepasan, mencium tangan Rohmah dengan penuh hormat. Tapi entah kenapa, Rohmah justru merinding saat mencium bau rambut Maryam. Ada wangi bunga melati yang terlalu kuat, seolah bukan wangi dunia. Malam sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Rohmah kembali melihat bayangan wajah babi di cermin. Tapi kali ini, suara lirih muncul dari balik kaca, jangan bawa aib ke tanah yang suci, karena langit akan membuka semua yang kau tutupi. Rohmah terdiam, tubuhnya gemetar. Tapi ia tetap berangkat esok paginya. Mengenakan mukena baru, sandal dari kulit, dan niat yang tertulis rapi di hatinya. Ia yakin ini hanyalah ujian iman. Namun ia tak tahu, bahwa ini adalah awal dari pembukaan tirai-tirai gaib yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Suasana pagi di Bandara Soekarno-Hatta terasa ramai. Ribuan jemaah umroh dari berbagai daerah berkumpul dengan rombongan masing-masing. Di antara lautan manusia itu, Ustazah Rohmah tampak mencolok dengan jubah putih dan kerudung syar'i yang menjuntai sampai ke dada. Di dadanya tergantung kartu identitas bertuliskan, Rohmah binti Salim, Pandeglang, Banten. Wajahnya terlihat tenang, tapi dalam hatinya ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Sejak malam tadi, tubuhnya terasa panas dingin. Setiap berkaca di kamar hotel transit, ia sengaja menutup cermin dengan sajadah. Ia sudah tak ingin melihat bayangan yang bukan dirinya itu lagi. Dalam perjalanan menuju pesawat, ia duduk di sebelah seorang jemaah tua asal Situbondo bernama Bu Asmi.
Wanita itu mengenakan mukena lusuh dan membawa tas kecil yang dijahit dengan benang kasar. Namun sorot matanya tajam. "Kita ini bukan ke tanah suci buat liburan, Bu, tapi buat bersih-bersih jiwa," bisik Bu Asmi tanpa menoleh. "Kalau masih ada najis dalam hati, Ka'bah yang bersih bisa berubah jadi cermin buat nurani kita." Rohmah diam. Seolah kalimat itu menusuk langsung ke bagian terdalam dirinya. Belum sempat ia menjawab, pramugari membagikan air mineral dan roti isi. Tapi Rohmah tiba-tiba merasa mual. Ia menutup mulut dengan kerudung dan menatap jendela, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di Makkah, hawa panas padang pasir menyambut mereka. Di luar dugaan, suhu saat itu mencapai 43 derajat Celcius. Rombongan mutawif langsung menggiring mereka ke Hotel Ajiat dekat Masjidil Haram. Malam itu mereka beristirahat sebelum memulai tawaf esok subuh. Namun malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat tengah malam, Rohmah terbangun karena mendengar suara hewan, seperti dengusan, di dalam kamarnya. Ia mencari-cari, membuka tirai, mengecek kamar mandi, tak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh ke cermin kecil di atas wastafel, ia melihat pantulan wajahnya berubah lagi. Bukan hanya moncong, tapi seluruh struktur wajah seperti babi hutan. Hidungnya menyatu ke atas, bibirnya menebal, kulitnya berlendir. Ia terjerit tertahan, menutup mulut dengan tangan. Allah, ini apa? Apa ini sihir? Apa aku diguna-guna? Ia membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi kali ini, matanya justru terasa berat. Kepalanya sakit. Dan ia mendengar lagi bisikan itu, lebih dekat dari sebelumnya. Kau akan dilihat oleh ribuan mata. Kau tak bisa lari dari apa yang kau sembunyikan. Azan subuh berkumandang dari pengeras suara Masjidil Haram. Semua jemaah bergegas turun dari kamar menuju lobi. Rohmah mencoba menenangkan diri, memoles wajah dengan sedikit bedah agar tidak terlihat pucat. Tapi sesampainya di halaman masjid, langkah kakinya gontai. Nafasnya sesak. Jantungnya berdetak cepat seperti hendak meloncat keluar. Ia tahu, dirinya tak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Sesuatu di dalam dirinya akan muncul, dan semua orang akan melihatnya. Ia menyusup di barisan belakang, berharap bisa tawaf tanpa menarik perhatian. Tapi ketika ia menginjak putaran ketiga, tepat di bawah pancaran lampu besar, tubuhnya gemetar hebat. Seorang ibu di sebelahnya menjerit histeris, menunjuk ke arah wajahnya. Wajahnya. Astagfirullah. Itu, bukan manusia. Tiba-tiba semua jemaah menoleh. Suara-suara saling bertanya dan mengucap zikir keras. Rohmah terjatuh. Mukenanya melorot. Dan semua orang yang ada di situ melihat dengan jelas, wajah Ustazah Rohmah benar-benar berubah. Moncong babi. Mata merah. Kulit berbintik hitam. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan zikir, melainkan geraman rendah seperti hewan liar. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena malu. Karena semua topeng yang selama ini ia pakai, telah dilepas paksa oleh langit. Ia pingsan di lantai marmer suci itu. Dan langit pun seperti berhenti sejenak, menyaksikan aib yang kini tak lagi bisa disembunyikan. Beberapa detik setelah tubuh Ustazah Rohmah terkapar di lantai marmer Masjidil Haram, kerumunan jemaah mulai berdesakan. Suara jeritan, zikir, dan takbir terdengar bersahutan. Petugas keamanan dan mutawif dengan sigap mendekat, lalu menutupi wajah Rohmah dengan kain ihram milik salah satu jemaah pria yang kebetulan lewat. Mereka segera menggotongnya ke area pinggir masjid, jauh dari keramaian. Dalam perjalanan menuju ruang medis darurat, para petugas terus menatap wajah Rohmah dengan tatapan aneh. Salah satu dari mereka bahkan membaca surat Al-Falaq dan An-Naas sambil gemetar. Di sisi lain, kabar tentang wanita yang berubah wajah saat tawaf menyebar cepat di antara rombongan umroh asal Indonesia. Beberapa jemaah menyebutnya wanita kena azab, yang lain menyebutnya ustazah palsu, meski mereka belum tahu pasti siapa sosok itu sebenarnya. Rohmah sadar sekitar 1 jam kemudian, di ruang perawatan Hotel Ajiat. Ruangan itu dingin, penuh suara AC, namun keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mengeluh pusing, dan matanya perih. Ketika ia meminta cermin kecil kepada salah satu petugas, semua orang saling pandang. Akhirnya diberikanlah sebuah cermin kecil, dan saat Rohmah melihat ke dalamnya, ia langsung menangis keras. Wajahnya sudah kembali seperti semula, namun bekas merah seperti goresan melintang dari pelipis ke pipi tetap terlihat. Dan lebih dari itu,
Ia merasakan sesuatu dalam dadanya, seperti ada yang membusuk. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di depan jendela hotel yang menghadap langsung ke Ka'bah. Lampu-lampu kota Makkah berkedip tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi batin Rohmah berkecamuk. Ia bertanya dalam hati, apakah ini sihir? Ataukah ini adalah balasan dari Allah atas semua yang pernah kulakukan? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, tampak seorang wanita tua berjubah hitam dengan kerudung sederhana berdiri di ambang pintu. Tak ada kartu nama. Tak ada tanda pengenal. Tapi raut wajahnya seperti orang yang sudah tahu banyak hal. Maaf, saya hanya ingin berbicara sebentar, ucap wanita itu dengan lembut. Rohmah mempersilakan masuk. Mereka duduk berdua, berhadapan. Wanita tua itu mengeluarkan tasbih dan memainkannya pelan. Jangan takut, Bu. Saya hanya seorang jemaah tua dari Situ Bondo. Tapi saya sudah lama melihat bayangan hitam yang mengikutimu. Rohmah terdiam. Saya tahu siapa ibu sebenarnya. Saya juga tahu, wajah itu bukan sihir. Itu pantulan. Bukan dari orang lain, tapi dari isi hati sendiri. Ustazah Rohmah, hati yang iri, hati yang dengki, lama-lama akan mewujud menjadi bentuk aslinya, jika berada di tanah yang disucikan. Tangisan Rohmah pecah malam itu. Ia merasa tubuhnya lunglai, seperti tak lagi punya harga diri. Selama ini, ia menasihati orang lain agar jujur, agar tidak ria, agar ikhlas. Tapi dirinya sendiri penuh kedengkian, penuh kemunafikan. Dulu, saya pernah memfitnah guru ngaji suami saya sendiri, ucapnya lirih. Wanita tua itu mengangguk pelan. Dan kau melakukannya bukan karena kebenaran, tapi karena takut kehilangan sorotan. Air mata Rohmah mengalir deras. Ia memegangi dada, seolah hendak memeras keluar semua kotoran yang selama ini mengendap. Wanita tua itu berdiri dan berjalan pelan menuju pintu. Sebelum pergi, ia hanya berpesan, bertaubatlah, sebelum wajah itu kembali muncul untuk selamanya. Ketika pintu ditutup, Rohmah mendekap lututnya. Di kejauhan, adzan Isya berkumandang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa terlalu kotor untuk melangkah ke masjid. Malam itu, ia salat sendiri di kamar. Dan saat sujud terakhir, ia kembali mendengar suara itu. Jika wajah adalah cermin hati, maka apa yang kau sembunyikan, akan menjadi bentukmu di akhir nanti. Keesokan paginya, langit Makkah mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jemaah dari Indonesia berkumpul di lobi Hotel Ajiat untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Beberapa orang melihat Rohmah hanya sekilas, lalu segera memalingkan wajah. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tak ada yang menyapanya hangat. Bahkan ustazah-ustazah lain dari rombongan pun memilih menjauh. Bisik-bisik sudah mulai terdengar. Itu yang katanya wajahnya berubah semalam. Katanya ustazah, tapi kenapa bisa begitu? Azab, jangan-jangan dia punya dosa besar. Rohmah hanya diam, menunduk dalam kerudung panjangnya. Ia tak bisa membalas. Hatinya masih bergemuruh, tubuhnya terasa dingin, dan setiap ia melihat bayangannya di kaca jendela bus, matanya seperti berubah jadi merah samar. Seolah ada sisa dari rupa semalam yang belum benar-benar pergi. Sesampainya di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Nabawi. Ketika jemaah lain sibuk mengejar waktu untuk bisa salat di Raudah, Rohmah malah duduk di sudut gerbang masuk. Ia tak sanggup melangkah lebih jauh. Kakinya gemetar. Seolah ada dorongan dari dalam tubuh yang melarangnya memasuki tempat suci itu. Beberapa saat kemudian, Bu Asmi kembali muncul. Ia mengenakan kerudung abu-abu dan membawa satu tasbih dari kayu gaharu. Ia duduk di sebelah Rohmah tanpa berkata apa-apa. Saya merasa ditolak, gumam Rohmah lirih, nyaris tak terdengar. Bu Asmi tak menoleh. Ia hanya terus berzikir. Langit seperti tak menerima saya, Rohmah lanjut. Setiap saya mendekat ke tempat suci, tubuh ini bergetar, napas tersendat, dan dada terasa panas. Seperti ada yang membakar dari dalam. Kali ini, Bu Asmi menoleh perlahan. Karena kau belum mengaku, nak. Bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Sudah, saya sudah mengakui semuanya dalam doa, ucap Rohmah cepat, nyaris putus asa. Belum cukup, sahut Bu Asmi. Karena taubat itu bukan cuma berkata, saya salah.
Tapi juga meninggalkan kemunafikan yang selama ini kau jaga erat-erat. Rohmah terdiam. Ucapan itu menusuknya lebih dalam dari pisau. Ia teringat masa-masa dulu, ketika ia membungkam kebaikan orang lain dengan senyuman palsu, ketika ia diam-diam menjatuhkan reputasi ustazah lain dengan bisikan ke telinga donatur, ketika ia menolak tawaran kerjasama hanya karena tidak ingin namanya dibayangi oleh orang lain. Ia menangis. Tapi tangisan itu bukan hanya karena sedih, melainkan karena malu. Ia malu pernah mengatasnamakan dakwah, padahal hatinya haus akan pujian. Ia malu pernah mengenakan pakaian takwa, padahal hatinya penuh perhitungan dunia. Saat itu, seekor burung gagak besar hinggap di atas tiang lampu Masjid Nabawi. Semua jemaah tak ada yang menyadari, tapi Rohmah menatap burung itu dalam-dalam. Matanya, hitam legam, namun seolah menyimpan amarah langit. Rohmah tak kuat. Ia bangkit dan berjalan cepat keluar masjid. Ia ingin lari, tapi kemana? Di luar kompleks masjid, ia tiba-tiba merasa perutnya mulas. Ia muntah di dekat tempat wudhu. Yang keluar bukan hanya cairan, tapi juga benang hitam seperti rambut. Beberapa jemaah yang lewat langsung istighfar melihatnya. Seorang mutawif muda menghampirinya dengan panik. Bu, Ibu gak apa-apa? Rohmah mengangguk lemah, lalu berbisik, tolong, bawa saya ke Jabal Uhud. Sekarang. Bus kecil berpendingin udara membawa Ustazah Rohmah dan seorang mutawif menuju kaki Jabal Uhud. Perjalanan dari Madinah memakan waktu hampir 1 jam, namun suasana dalam bus itu sunyi senyap. Mutawif muda yang bernama Yusuf hanya sesekali melirik Rohmah lewat kaca spion, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Sorot mata wanita itu kosong, tapi tubuhnya bergetar halus, seolah sedang memendam ledakan besar yang siap pecah kapan saja. Langit Madinah mulai redup ketika mereka tiba di pelataran Jabal Uhud. Bukit legendaris tempat para syuhada gugur itu berdiri megah, diam, dan sakral. Angin gurun menerpa wajah mereka dengan lembut tapi dingin. Rohmah berjalan pelan mendekati batu besar di kaki bukit, lalu duduk bersimpuh. Yusuf menjauh, memberinya ruang. Rohmah menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Aku pernah menzalimi orang yang tak pernah membenciku, ya Allah. Ucapnya pelan. Aku pernah menutup jalan rezeki orang-orang yang lebih tulus dariku, hanya karena takut kehilangan nama dan kehormatan di mata manusia. Ia teringat wajah Ustazah Siti Maryam yang pernah ia fitnah secara halus di depan panitia pengajian. Ia menyebut Maryam terlalu modern, terlalu gaya Mesir, agar Maryam tak lagi dipanggil ceramah di majelis besar Banten. Ia juga teringat saat dirinya memarahi guru ngaji anaknya karena memberi nasihat tentang keikhlasan. Ia merasa direndahkan. Lalu diam-diam ia menyebar kabar bahwa guru itu pernah dipenjara, padahal hanya karena fitnah orang kampung. Semua itu ia lakukan demi menjaga posisi. Demi sorban yang melingkar di pundaknya. Aku ini bukan ustazah. Aku ini hanya wanita haus pujian yang berselimut agama, gumamnya sambil menghantam dadanya sendiri. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Dari arah atas bukit, terdengar suara lirih seperti bisikan. Rohmah menengadah. Di antara gundukan batu, ia melihat sesosok bayangan putih perlahan muncul. Sosok itu tidak menapak tanah, tapi melayang pelan. Wajahnya, seperti bayi. Namun matanya kosong. Tak memiliki bola mata, hanya terang menyilaukan. Sosok itu mendekat, dan ketika jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, ia berhenti. Kenapa kau menyebut namaku dalam zikir-zikirmu, tapi hatimu memaki saudarimu sendiri? Suara itu tak keluar dari mulut, tapi menggema langsung di kepala Rohmah. Aku tak tahu kenapa aku jadi begitu. Jawab Rohmah dengan suara tercekat. Sosok itu mendekat lagi. Wajah babi yang kau lihat, bukan kutukan. Itu adalah bentuk batinmu yang selama ini kau sembunyikan dari manusia, tapi tak bisa kau sembunyikan dari langit. Rohmah menunduk, tubuhnya lemas. Tapi aku ingin berubah, ucapnya terbata. Aku ingin kembali menjadi Rohmah yang dulu, yang ikhlas mengajar ngaji di langgar bambu, bukan Rohmah yang takut kehilangan jadwal ceramah. Angin berhenti. Sosok itu perlahan memudar. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, jika kau sungguh ingin kembali, maka buka semua aibmu sendiri di hadapan manusia. Jangan sembunyikan dengan dalih harga diri. Karena aib yang diakui, bisa menjadi cahaya taubat. Rohmah terisak keras.
Suara tangisnya menggetarkan batu-batu kecil di sekitar. Mutawif Yusuf berlari mendekat, cemas. Tapi begitu melihat wajah Rohmah, ia tertegun. Bekas merah di pipinya telah pudar. Wajahnya kembali lembut. Namun kini ada satu hal yang tak pernah terlihat sebelumnya, ketulusan. Wajahnya tak lagi memancarkan wibawa palsu, tapi memancarkan kesedihan yang jujur, keikhlasan yang lahir dari luka dalam. Ia berdiri pelan, memandang langit yang mulai gelap. Aku akan pulang, dan aku akan mengaku, di depan semua orang. Langit Madinah menjingga redup. Awan menggulung di balik bukit Uhud seolah ikut menyaksikan tobat seorang hamba yang telah lama membohongi dirinya sendiri. Setelah peristiwa gaib yang ia alami di kaki bukit tadi, Ustazah Rohmah tak lagi menangis. Wajahnya tenang. Namun kali ini bukan karena ia kuat, melainkan karena ia benar-benar pasrah. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Yusuf, sang mutawif, duduk di kursi depan bus sambil diam. Tapi dalam hati ia terus berzikir, karena aura di sekitar Ustazah Rohmah masih terasa berbeda. Bukan mencekam seperti sebelumnya, tapi seperti ada hawa dingin yang menekan, menyeratkan sesuatu yang belum selesai. Sesampainya di kamar hotel, Rohmah langsung mengambil air wudhu. Ia bersujud lama sekali. Dalam sujudnya, ia mengakui semuanya. Tentang rasa iri, tentang kesombongan yang ia pelihara di balik sorban dan mukena mahal, tentang niat ceramah yang kadang bukan untuk mengubah hati orang lain, tapi untuk mengangkat namanya sendiri. Di rakaat terakhir, suaranya bergetar ketika membaca doa. Ya Allah, kalau memang wajah babi itu adalah wajahku yang sesungguhnya, maka tunjukkanlah aku jalan untuk menggantinya dengan cahaya MU. Tapi jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan seperti itu. Tak ada suara. Tak ada bisikan. Tapi tubuh Rohmah gemetar hebat saat itu. Ia merasa dadanya terbuka, seolah ada sesuatu yang lepas dari dalam dirinya. Ia terisak tak berhenti. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya selama di Tanah Suci, ia merasa damai. Dalam diamnya, ia teringat satu hal, janji yang belum ia tepati. Beberapa tahun lalu, sebelum ibunya meninggal, sang ibu pernah berkata, jangan bawa agama ke bibir kalau hatimu belum berani jujur. Sebab langit bisa membongkar apa yang bumi sembunyikan. Rohmah dulu hanya mengangguk, tapi sekarang kalimat itu menghantam seperti palu. Pagi harinya, Rohmah meminta izin kepada pembimbing rombongan untuk berbicara sejenak di forum harian yang biasa dilakukan para jemaah. Semua sempat kaget, karena selama beberapa hari terakhir, Rohmah selalu menutup diri. Setelah salat duha di aula hotel, semua jemaah berkumpul. Rohmah berdiri di depan mereka. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Matanya memerah, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak kurus. Saya mohon waktu sebentar. Bukan untuk ceramah, tapi untuk mengaku. Semua langsung hening. Saya bukan ustazah yang kalian kira. Saya bukan orang suci. Saya hanya wanita biasa, yang selama bertahun-tahun memakai agama sebagai selimut untuk menyembunyikan hati yang busuk. Beberapa orang mulai menatap heran. Yang lain menunduk. Saya iri kepada ustazah-ustazah yang lebih baik dari saya. Saya memfitnah orang tanpa bukti, saya mencuri rezeki orang lain dengan bisikan. Saya menzalimi orang-orang yang tidak pernah membenci saya. Dan ketika saya datang ke Tanah Suci ini, langit tidak diam. Wajah saya berubah. Fisik saya memantulkan rupa batin saya. Beberapa jemaah terlihat terkejut. Beberapa menitikan air mata. Termasuk Bu Asmi yang duduk di deretan belakang. Saya tak pantas disebut ustazah. Tapi kalau kalian masih bersedia mendoakan saya, doakanlah agar saya bisa pulang ke tanah air dengan hati baru, meski wajah ini pernah dicela langit. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Tapi satu persatu mulai menunduk, lalu mengangguk, lalu menangis. Di ujung forum, Ustazah Siti Maryam berjalan mendekat. Ia memeluk Rohmah tanpa sepatah kata. Tapi dalam pelukan itu, Rohmah merasa seperti dilahirkan kembali. Ia tahu, jalan pulang masih panjang. Tapi hari itu, di Madinah, di kota Nabi, ia memulai langkah pertamanya. Pesawat yang membawa jemaah umroh dari Madinah mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Aroma khas tanah air langsung menyambut di pintu kedatangan. Sebagian jemaah tersenyum bahagia, sebagian lagi menangis haru. Tapi di antara semua itu, satu sosok berjalan pelan dengan mata yang tak lagi menatap ke atas,
melainkan menunduk dalam penuh kesadaran. Ustazah Rohmah. Ia kembali ke rumah panggungnya di Sukalaksana, Pandeglang, tanpa arak-arakan seperti biasa. Tak ada pengajian penyambutan. Bahkan para tetangga hanya mengintip dari balik tirai, bisik-bisik kecil kembali terdengar. Itu dia ustazah yang katanya berubah wajah. Benar gak sih itu? Katanya dibuka aibnya di Ka'bah. Namun Rohmah tak membalas semua itu dengan amarah. Justru ia menyambutnya dengan senyuman kecil dan mata yang tulus. Ia tahu, aibnya sudah bukan miliknya lagi. Ia sudah menyerahkan semua kepada Allah, dan kepada manusia, ia hanya bisa meminta maaf lewat tindakan nyata. 2 pekan setelah kepulangannya, Rohmah memutuskan untuk membubarkan semua jadwal ceramah tetap yang selama ini ia pegang. Ia menyerahkan majelis-majelis itu kepada para ustazah muda, termasuk Ustazah Siti Maryam. Saya tidak berhenti berdakwah, katanya dalam forum kecil. Tapi saya ingin berdakwah dari tempat yang selama ini saya tinggalkan, dari rumah, dari musyalah kecil, dari santri-santri yang tak pernah saya anggap dulu. Hari-harinya kini dihabiskan di musala bambu tua di belakang rumah, tempat dulu ia belajar ikra saat kecil. Disitulah ia mulai membuka kelas ngaji untuk anak-anak jalanan, ibu rumah tangga yang buta huruf, bahkan untuk para tukang becak dan penjual gorengan yang tak berani masuk pengajian karena merasa rendah diri. Ia juga menulis di dinding musala satu kalimat besar. Jangan pernah sembunyikan kemunafikan di balik jubah. Sebab awan akan menangis, dan tanah akan bersaksi. Wajahnya kini kembali seperti semula, tapi dengan satu perbedaan, bekas samar garis merah di pipinya tak pernah hilang. Banyak yang bertanya, tapi ia hanya menjawab, itu pengingat. Dari langit. Anehnya, sejak kejadian itu, beberapa orang datang padanya bukan untuk minta ceramah, tapi minta didengarkan. Ada yang mengaku pernah menyimpan iri, pernah menipu orang lain, pernah memakai agama untuk kepentingan pribadi. Dan setiap itu terjadi, Rohmah hanya mengangguk dan berkata, aku pernah lebih buruk dari itu. Tapi Allah masih izinkan aku berubah. Ia kini dikenal bukan sebagai ustazah terkenal, tapi sebagai ustazah bayi, julukan yang lahir dari rumor masa umrohnya, yang perlahan berubah makna. Dari cercaan, menjadi pengingat bahwa manusia bisa kembali suci, jika ia berani menanggung malu, dan mengaku di hadapan langit. Satu malam, saat sendirian membersihkan sajadah di musala, angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Rohmah tersenyum, menatap langit. Terima kasih, ya Allah, karena telah mempermalukanku, agar aku tidak mati dalam kemunafikan. Dan sejak saat itu, meski tidak lagi punya banyak jemaah, Ustazah Rohmah memiliki satu hal yang tak pernah ia miliki sebelumnya, ketulusan yang disaksikan langit, dan diterima bumi.